Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa tahannan wa tasharraf ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ikhwati wa akhawati fil Islam, ikhwati wa akhawati fi ahli sunnati wal jamaah, ikhwati wa akhawati fi nasril ulumid diniyah, ikhwati wa akhawati fil jihad ma'a nahdlatil ulama. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kepada para masyayikh, para kiai, para bunyai, para alim, para sepuh, para tokoh masyarakat, utamanya kepada Hadratus Syekh Rais Suriah, pengurus cabang NU Jember, Romo Kiai Haji Muhyiddin Abdus Somad. Semoga beliau terus sehat, kalaupun sekarang sedikit ada ujian, kakinya sakit, semoga lekas diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahibul Bait Romo Kiai Haji Rosyidi Baihaqi, sekeluarga, punyai juga putri, pengurus, gus-gus, menantu, cucu, seluruh keluarga dalam. Matta'anallah bituli hayatihim, wa nafa'na bi'ulumihim, wa afadu alaina min barakatihim, amin. Para sairil mukarramin, para doktor, para kiai, para pengasuh, mungkin nanti jadi bupati, kapan-kapan ini, amin Allahumma amin. Pokok berangkat mikotnya dari Kiai Rosyid jadi nanti. Semoga Jember barokah, Kalisat barokah, selamat dunia akhirat, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dengan bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Semoga Jember terhindar dari musibah, Jember terhindar dari bencana, petaka, azab dari Allah Subhanahu wa taala, karena masih ada ulama-ulama yang peduli bagaimana watawasau bil haq, watawasau bis sabr, bagaimana banyak ulama-ulama yang masih peduli tentang saling mencegah al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Tidak seperti kaum Bani Israel yang ulama-ulamanya cuek, ada kemungkaran cuek, ada maksiat cuek. Akhirnya ketika Allah menurunkan musibah bencana, bencana itu tidak hanya turun kepada mereka-mereka yang maksiat, yang soleh pun kena bencana karena diam. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Kanu la yatanahawna am munkarin fa'aluh. Labi sama kanu yaf'alun. Hadirin hadirat rahmakumullah. Pernikahan itu penting dan pahalanya sangat besar. Bagaimana tidak, lewat pernikahan ini akhirnya Islam menjadi lestari. Andai enggak ada nikah, ya Rosyidi enggak nikah, ya Abdus Somad enggak nikah, maka mungkin masa atau zaman Islam, umur Islam di Jember tinggal kira-kira 30 tahun lah sudah. Iya kira-kira. Kalau kiai-kiai sepuh itu enggak nikah, panjenengan semua enggak nikah, dari hitungan hari ini 50 tahun ke depan mati semua ini sudah. Dan karena mati enggak nikah, enggak punya keturunan, maka matinya panjenengan, matinya Islam. Tapi karena barokahnya nikah itu, saya mati, panjenengan mati, kiai-kiai masai kabundut, wafat, Islam enggak ikut mati. Lantaran sebelum mati sudah ada generasi yang akan melanjutkan. Sebelum mati ada kader yang akan melanjutkan pondoknya. Sebelum mati, kiai, masyayikh sudah berhasil mendidik putra-putrinya, santri-santrinya untuk melanjutkan dakwah ini. Berkah nikah Islam jadi lestari.
Makanya ketika Nabi menyebutkan begitu besar pahala nikah, dulu saya itu sempat mikir-mikir, bener tadi, bener. Masuk kata Nabi gara-gara nikah dok, gara-gara nikah. Itu sore-sore habis isya tanpa wirid, tanpa apa. Namanya juga punya istri, punya anak, letih, lelah kerja. Akhirnya setelah sholat isya enggak pakai baca wirid, enggak khizim, enggak apa, plek langsung tidur. Itu kata Nabi meskipun begitu dosanya habis, dosanya bersih. Gara-gara nikah. Inna minadz dzunuban la yukaffiruha illal hammu fil ma'isyah. Bahwa ada di antara jenis-jenis dosa, itu mau dipakai istighfar, mau dipakai haji, mau dipakai sholat, karena saking nyelempitnya dosa itu belum terhapus. Baru bisa terhapus kalau sambian nikah, lalu malam-malam mungkin mikir, aduh besok anak belum bayar SPP, besok belum ada belanja dan seterusnya, kelop, nggak bisa tidur. Saat itulah dosa-dosa itu diampuni semua. Ini barokahnya nikah. Barokahnya nikah, sore lelah kerja, nggak bisa istighfar, nggak bisa baca deres Quran, nggak usah khawatir, dosamu tetap diampuni. Nabi bersabda, man amsakalan min talabil halal, amsa maghfuron lah. Barang siapa sore hari letih banget, langsung tidur, setelah isya langsung tidur. Kenapa letih, kesel, payah, lesoh, cangkreng itu. Iki alakom lolo, nyarai rebbe. Iki, ambil cak, aduh. Meskipun nggak sempat istighfar, nggak sempat wirid, nggak sempat hizib, langsung tidur pada isya, dosamu habis. Barokahnya nikah, letih kerja memikirkan anak istri. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. 2 rakaat saja sholat sunat dari orang yang sudah nikah, dan 82 rakaat dari orang yang jomblo nggak nikah-nikah, itu pahalanya lebih besar 2 rakaat dari orang yang sudah nikah daripada 82 dari yang belum nikah. Monggo dilihat di Irsadul Ibad ada, di Nasohil Ibad juga ada. Rakaatani minal mutazawwij afdalu min sintaini wa samanina rakaatan minal azib. 2 rakaat saja dari orang yang sudah zuwaj, arajibun. 2 rakaat saja dari orang yang sudah nikah, itu lebih afdol, paneka lebih afdol daripada 82 rakaat. Tapi dari orang yang belum nikah. Mengapa? Orang ini karena kerja terus seharian, mampunya sholat tahajud 2 rakaat dok. Yang enggak kerja ini karena enggak ada pekerjaan, mau 100 rakaat kuat aja. Cuma yang sudah nikah ini, nanti dia mati ada anak yang melanjutkan kebaikannya. Dia mati ada anak yang melanjutkan TPG-nya. Dia mati ada anak yang melanjutkan madrasahnya. Sementara yang enggak nikah, enggak punya anak, mati ya sudah. Mati istighfarnya habis. Mati madrasahnya tutup. Gara-gara enggak punya anak. Makanya ayo yang jomblo segera nikah. Ibnu Abbas. Ini kasih jawab Mbak Kiai Muhyiddin. Beda pertanyaan Mbak Kiai. Mohon masna daerah mana dia? Manabi mohon masna, ya. Rakaatani minal muta'addidain. Afdalu min arba'in wa sittina wa mi'ah rak'ah minal azib nih. Bukan lagi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dulu Ibnu Abbas itu istrinya wafat. Lalu enggak segera nikah-nikah. Bermimpi dia. Bermimpi terjadi hari kiamat. Lalu seperti yang digambarkan Quran,
Itu hari kiamat di padang mahsyar panas lama, orang pada kehausan. Lalu ada anak-anak kecil meladeni mengkhidmah kepada orang tuanya diberi minum. Wildanum mukhalladun bi akwabi wa abariq wa ka'sim min ma'in. Ada anak-anak yang memang mukhalladun, diabadikan oleh Allah, tetap muda, tetap sehat. Tugasnya melayani orang tuanya, memberi minum. Nah ini orang ini diberi minum, orang ini diberi minum, orang ini diberi minum. Ketika lewat di depan Ibnu Abbas, dilewati enggak diberi minum. Lagi anak lewat di depan Ibnu Abbas, dilewati enggak diberi minum. Penasaran, loh kenapa aku enggak diberi? Jawab mereka, kami adalah anak mereka. Lah kamu enggak punya anak. Akhirnya bangun tidur, langsung angocak, jaluk Rabi, nyoon arji, nyoon arji. Zawijuni. Makanya jangan sampai mati dalam keadaan tidak punya istri. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nikah penting. Lalu di samping nikah itu untuk menjamin keberlangsungan Islam, nikah untuk menjamin keberlangsungan dakwah, biar tetap lestari meskipun kita mati, Islamnya enggak ikut mati. Dengan nikah ini sewaktu-waktu amal kita kurang, sholat kita enggak diterima Allah, masih ada harapan besar kita masuk surga. Lantaran punya anak soleh semua, pondokan semua, NU semua. Saat kita mati, anak-anak yang pada kompol pun, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Du'aul walid liwaladihi ka du'ain nabi li ummati. Orang tua mendoakan anaknya, mustajabnya seperti Nabi mendoakan umatnya. Nah, doa orang hidup ini yang paling mustajab, doa anak untuk orang tuanya. Waladin sholihin yada'ulah. Orang tua mendoakan anak, kayak itu tadi, anak mendoakan orang tua itu langsung tembus. Waladin sholihin yada'ulah. Yang repot itu, tahajudnya belum tentu diterima Allah, sholatnya ibadah haji umroh belum tentu diterima Allah, mati belum nikah. Terus siapa yang mendoakan? Tangkena. Doa tetangga, doa teman baik juga, tapi mustajabnya enggak bisa cespleng. Seperti doa anak untuk orang tua atau doa orang tua untuk anak. Halo. Makanya harus nikah. Jangan sampai tidak nikah, upayakan punya keturunan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Arba' da'awatin mustajabat. Ini ibu-ibu kok rame ini. Monggo Bu ngaji Bu. Arba' da'awatin mustajabat. Ada 4 macam doa yang dikabulkan Allah. Apa itu? Doaul musafir hatta yarji'. Orang musafir berhari-hari enggak sempat mandi, letih, payah, itu doanya mustajab sampai dia pulang. Wa du'aul marid hatta yabro'a. Orang sakit doanya juga mustajab sampai dia sembuh. Wa du'aul haj hatta ya'uda ila baladi. Doa jamaah haji sampai pulang ke rumahnya, masuk rumah. Itu doanya mustajab banget. Makanya kalau kami di daerah kami orang pulang haji, itu dimohon enggak langsung masuk rumah, masuk masjid dulu. Di masjid itulah banyak jamaah menunggu doanya dia. Mumpung belum masuk rumah. Yang paling mandi itu sebelum masuk rumah. Plus tentu juga sudah masuk rumah tapi sebelum 40 hari. Tapi yang paling mustajab sebelum dia masuk rumah. Yang terakhir, doaul akhi li akhihi bidhahril ghaib. Yang keempat, doa yang mustajab itu orang mendoakan temannya yang sudah mati. Nah, doa untuk orang yang sudah mati
Itu paling mustajab doanya anak sendiri. Lah payahnya sama enggak nikah. Gitu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu Nabi ngelanjut jauhnya, asra'uhunna ijabatan doaul akhi li akhihi bidhahril ghaib. Dari 4 macam doa yang mustajab itu, yang paling cepat ijabah itu doa orang hidup mendoakan saudaranya yang sudah mati, apalagi itu anak. Ayo nikah. Hadirin, orang kalau tidak nikah, masa tuanya merepotkan orang lain. Kalau kita punya anak, orang yang paling pantas direpoti ketika saat kita sepuh, itu ya anak sendiri, menantu sendiri. Coba kalau nggak punya anak, ngerepoti sanak familinya, mereka nggak mau juga dirasani. Nyun sewu, repoti wong. Ujung-ujungnya taruh di panti jompo. Gitu. Jangan sampai nggak nikah. Jadi kalau kita nikah punya keturunan, alhamdulillah mereka baik-baik, soleh-soleh. Itu anak itu malah berebut mencari keberkahan birrul walidain, malah begitu. Sehingga dengan punya anak, punya keturunan, orang itu ketika sepuh pun hidupnya tetap bahagia bersama anak cucu, dihormati anak cucu. Bahkan kalau anaknya kaya-kaya kadang diajak umroh bareng, dihajikan dan seterusnya. Jangan berharap begitu kalau tidak punya keturunan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Engkita ya. Nah, ini kehebatan bahasa Madura. Makanya orang menyebut Inggris Timor. Dalam bahasa Inggris itu ada gaya bahasa namanya question tag. Are you? Engkita ya. Isn't he? Tak lihat di mana-mana itu enggak ada kecuali Madura. Engkita ya. Seporan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nikahlah, meskipun dengan nikah kita payah cari nafkah, tapi demi kebahagiaan saat kita mengalami masa tua, enggak merepotkan orang lain. Dan nyun sewu, dengan nikah ini akhirnya hubungan sah, hasilnya juga sah dan barokah. Tanpa nikah kalau hubungan haram, dilaknat Allah dan tidak barokah. Haram, dilaknat Allah, tidak sah dan tidak barokah. Orang hubungan laki perempuan di luar nikah haram. Orang hubungan di luar nikah kalau menghasilkan anak tidak sah. Karena tidak sah kelak ketika anak itu perawan, si bapak biologis itu nggak bisa menjadi wali. Kalau dia ngotot menjadi wali padahal itu lahir dari hubungan di luar nikah, maka nikah anaknya juga tidak sah. Repot. Gara-gara anak ini nggak sah, dia nggak berhak mendapat waris. Kok nggak sah? Ketika bapak biologisnya mati, dia nuntut waris nggak bisa. Kalau tetap nuntut, maka dia menuntut yang bukan haknya. Dan hasilnya haram. Jangan sampai hubungan di luar nikah. Dampaknya kayak begitu. Berat sekali. Kalaupun pura-pura diakikoi, padahal itu bukan anak sah, hanya anak biologis saja. Kalaupun pura-pura diakikoi, lalu anak nanti bisa gede mendoakan orang tuanya, status doa dia untuk bapaknya ini seperti doa untuk orang lain. Enggak semustajab doa anak sendiri yang sah syar'an. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan biasanya enggak barokah. Di Surabaya dulu ada pusat begitu-begitu. Ada kan? Badagi. Oke. Jember ada, Bu.
Hah? Begitu. Itu paling-paling hanya sekitar 1 RW. Enggak luas. Katanya Ibu Khofifah, ketika tempat itu belum ditutup, rata-rata kehadiran tamu setiap malam 1.000. 1.000 tamu. 1.000 pengunjung. Satu orang kadang bisa melayani 3 sampai 4 kali. Yang perlu saya hitung betapa tidak barokahnya tempat itu. Kalau satu orang ditarik 300.000 kali 1.000 tamu, berarti per malam duit masuk ke situ 300 juta. Per 10 hari 3 miliar. Per 1 bulan 9 miliar. 1 tahun beda 100 pun. Tempat hanya 1 RW digrojok dana setiap tahun sekitar 100 miliar. Belum dana apalah namanya dari Pemda untuk merehabilitasi kayak begitu. Apa hasilnya? Remek, rosak pun. Tua mereka sakit-sakitan, kaya juga enggak. Anak yang dihasilkan dari hubungan seperti itu, sana ada TPQ juga. Ada tibaan sholawatan begini juga. Ada pengajian rutin dari MUI Jawa Timur. Kurang apa? Kalau sini paling dirutini Kiai Ranting. Itu yang ngaji itu MUI Jawa Timur. Tapi enggak ngefek. Apa enggak ngefek itu? Enggak ada pengaruhnya, enggak ada barokahnya. Bukan pengajiannya salah. Bukan TPQ-nya salah, bukan tibaannya salah. Tapi bagaimana mungkin memproses tepung yang sudah kedaluarsa, memproses telur yang sudah rusak, memproses gula yang sudah rusak. Bahannya itu loh dari sononya salah. Mau diproses kayak apapun pakai mixer, nyetaknya pakai open listrik, elektrik lah. Tetap nggak jadi roti, Mas. Salah dari sononya sudah. Halo. Sementara Jember begini, ada 20 kecamatan. 31 kecamatan. APBD-nya berapa triliun? 4,6. Dibagi 30 kecamatan lah. Ya kan? Satu kecamatan itu kalau dibagi rata, kira-kira berapa Ki? 150 miliar. Kalau satu kecamatan itu 15 desa, satu desa hanya kira-kira 10 miliar. Kalau satu desa itu 10 dusun, 10 RW, berarti satu RW hanya 1 miliar. 1 miliar untuk 1 RW di Jember. Tapi dikelola oleh orang yang nikahnya sah, halalan thayyibah, hubungannya juga diridhoi Allah. 1 miliar untuk 1 RW 1 tahun. Itu jadinya sehat-sehat kayak begini. Pinter, ada yang hafid Quran, ada yang sarjana, badai jadi dokter. Betapa berkahnya kalau kita itu lewat pernikahan yang sah. Dana 1 miliar dipakai oleh mereka-mereka yang hubungannya sah, barokah. Dana 100 miliar dipakai mereka-mereka yang kayak begitu-begitu. Remeh. Tidak barokah. Dan setahu saya sulit sekali menghasilkan anak yang soleh atau solihah. Makanannya enggak halal, proses lahirnya juga enggak benar. Udah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah.
Katanya Gus Imam Blitar, itu beliau Rois Suriah PCNU Blitar, wafat kira-kira setahun yang lalu. Gus Imam Surowardi. Pengajian bareng saya, mengapa anak hasil perzinaan sulit dididik, sulit disolihkan. Di samping makanannya haram, itu karena dari awal bapaknya ini doanya enggak benar. Ini fulan dengan pacarnya, belum nikah, hubungan. Kalau begini kan bismillah, Allahumma jannibna syaitan, wa jannibis syaitan nama razaqtana. Kalau perlu yasinan dulu. Kalau zina mana ada? Boro-boro sampai sholat hajat. Boro-boro yasinan. Doa bismillah saja enggak. Kalau begini, ya Allah mohon kau berikan kami anak yang soleh. Kan begitu. Kalau ini khawatir pacarnya ini hamil. Maka doanya, muka-muka gak jadi menungso. Muka-muka gak jadi menungso. Takut dia pacarnya hamil. Mandar muka tak jadi. Mandar muka tak jadi. Lalu memang doanya muka-muka gak jadi menungso, Mas. Ternyata lahir. Ya zahirnya kayak manusia, kelakuannya kayak genderuwo. Makanya harus nikah. Nikah inilah yang yang barokah. Saya nggak usah menyebut nama. Di Malang ada hafid Quran. Pinter kitab kuning, Kidul Pasar Besar. Alumni Mekah. Tapi serbannya seringkali tertinggal di Kalisari. Kalisari menjember Akadena Tanggul nih kadimin. Puker beda kasa. Semang jembatan nih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini yang cerita ke Mas Duki ini mesti tahu ini. Mau dipondokkan ke Mekah, berhasil alim, iya. Berhasil hafid Quran, iya. Tapi bahan bakunya itu loh nggak bener gitu loh. Ya tetap saja begitu. Pesan saya, wasiat saya, ayo jaga anak. Jaga anak perempuan, jaga perawan. Yang kebetulan kayak Ki Rosidi diamanati pondok. Jaga betul hubungan santri laki-laki dan santri perempuan. Jangan gampang diberi kebebasan. Alasan modus rapat. Namanya santri putra, Bu, sahabatnya gede. Santri putri juga sama. Qalat hai talak. Abu, I love you. Kebetulan kiainya agak memberi kelonggaran, monggo silahkan rapat. Monggo pergi bersama rapat di Malang Selatan. Ya enggak karu-karuan, Mas. Wassalam. Ayo dijaga para rawuh. Yang kebetulan ngajar di Sanawiyah, ngajar di Aliyah. Dari awal kok ada anak perempuan ngajar mahasiswi, dandanannya enggak jelas, segera diingatkan. Pulang, ganti baju. Saya di Malang Kiai Hamzawi, alhamdulillah termasuk yang ditakdir kenceng kayak begitu. Masuk kelas melihat mahasiswa ada yang metetet begitu. MTT itu loh, metetet metu titik. Saya nggak mau ngajar. Ini menimbulkan polusi pikiran. Dosennya gagal fokus. Dosen aja gagal fokus, apalagi pulang dulu, ganti. Kalau enggak, saya enggak mau ngajar. Ayo dijaga. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jangan sampai berhubungan di luar nikah. Penutup tentang ini. Sebetulnya berbangga-bangga itu enggak baik. Tapi ada satu yang dibanggakan Rasulullah SAW. Apa kata orang? Enggak peduli sudah.
Katanya berbangga, sombong nggak baik, nggak peduli. Ada satu yang dibanggakan Rasul. Apa? Begini-begini mas. Tapi kami sejak nasab Adam sampai akhirnya bibit mani dan sel telur dibawa oleh Sayyid Abdullah, abahnya Kanjeng Nabi, Siti Aminah, ibunya Kanjeng Nabi. Bibit itu sejak Adam turun Ibrahim bla 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 sampai Bani Hashim, Bani Muthalib, sampai Sayyid Abdullah, semuanya lewat hubungan yang sah. Lewat pernikahan. Jadi akhirnya lahir Kanjeng Nabi Muhammad, lahir dengan status sah. Apa? Sah. Semuanya lewat pernikahan, nggak ada sifah, nggak ada zina. Walam yazalillah yunaqiluni minal aslabit tahirah ilal arhamiz zakiyyatil fakhirah hatta akhrajani Allah min baini abawayya wa huma lam yaltaqiya ala sifahin qattu. Sejak Adam, bibitnya Adam masuk ke rahimnya Hawa lewat nikah sah, yang jadi saksi malaikat, maharnya sholawat. Engki tak ya? Engki. Bibit itu ada di sulapnya Nabi Nuh. Masuk ke rahim istrinya lewat pernikahan yang sah. Bibit itu ada di sulbinya Nabi Ibrahim. Masuk ke rahimnya Siti Hajar sah. Menjadi Bani Adnan. Bibit itu ada di Bani Lu'ay, Bani Kilab, seterusnya. Bani Hashim, Bani Muthalib, semuanya sah. Masuk ke rahim istrinya lewat pernikahan yang sah. Dan pada akhirnya bibit itu dibawa abah saya, Sayyid Abdullah. Bibit itu masuk ke rahim istrinya bapak, Siti Aminah, lewat pernikahan yang sah. Enggak ada zinanya sama sekali. Sehingga lahir saya Muhammad sah 100%. Sampean ini sah. Kalau sampean enggak tegas, enggak kenceng, mengawasi anak, mendidik anak, mengontrol anak, menasehati anak, menjaga anak. Kalau ada satu aja perawan muzina, gara-gara salah kontrol, salah pengawasan yang begini, akhirnya lahir cucu dari hubungan yang tidak sah. Pola-pola seperti itu yang akhirnya mengotori kesucian keluarga ini sampean. Halo? Halo? Dijaga ya? Dijaga benar. Jaga yang paling pas, masuk pesantren sudah. Nyaman bun, nyaman bun, aman bun. Iya, saya tidak nyun sewu. Saya tidak mengkritik teman-teman lah pada pendidikan umum. Tapi juga perlu diluruskan. Di pendidikan umum itu campur-campur. Guru yang muslim beda, guru non muslim beda, guru se abajeng sholat beda, guru sing tak abajeng beda. Banyak. Guru se Ahlus Sunnah wal Jamaah beda. Guru se LDI beda. Guru se Syiah beda. Guru se PKS beda. Beda kabeh. Teman-temannya sekelas, yang muslim ada, non muslim ada, yang sholat ada, yang enggak sholat ada, yang Ahlus Sunnah ada, yang enggak Ahlus Sunnah ada, yang adabnya baik ada, yang kurang ajar juga ada, yang ngomongnya baik, santun, sopan ada, yang misuh-misuh juga ada. Kalau kita menaruh anak di lingkungan yang campur-campur kayak begitu, itu selamat saja sudah alhamdulillah sudah. Bagaimana berproses menjadi baik, jelas karakternya, jelas akidahnya, jelas kesolehannya, ya sulit berproses menjadi satu warna kalau prosesnya dari campur-campurin. Nah kalau mondok itu beda. Ini enggak promosi pondok, ini memang benar. Orang kepengen jadi dokter tapi mondok, ya jadinya kayak begini. Dokter tapi bisa lah faslun dikit-dikit, faslun, pas neng alun-alun. Enggak sama dengan dokter yang tidak pondokan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Halo.
Kalau di pondok kiainya punyanya Islam semua, sholat semua, wirid semua, Ahlus Sunnah wal Jamaah semua. Ustadznya, pengurusnya Islam semua, sholat semua, Ahlus Sunnah wal Jamaah semua. Pengurusnya, guru-gurunya, teman-temannya Islam semua, sholat semua, wirid semua, Ahlus Sunnah wal Jamaah semua. Anak sampean masuk pondok, masuk lingkungan yang sama. 9 tahun berproses di situ, tamat jadi sarjana, jelas mas. Jelas keislamannya, jelas kesolehannya, jelas adabnya, jelas karakternya, jelas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Penutup yang paling akhir, untuk menjaga agama pesan saya satu, jangan jauh-jauh dari kiai. Apapun konsultasikan dengan kiai, kiai-kiai di lingkungan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang secara umum tergabung dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Mulai tahun 2000-an, Indonesia itu banjir aliran enggak karu-karuan. Ada aliran dari Syiah, Bada, ke Buger, Kasah. Ada apa enggak? Ada. Ada aliran dari Mesir, Ikhwanul Muslimin. Ada aliran Salafi yang dari Yaman, pimpinannya Syekh Mukbil. Beberapa orang dulu ketika mondok di Yaman dikira Ahlus Sunnah Jamaah semua. Ada 1-2 orang keliru ke Yaman, ternyata ke Syekh Mukbil. Pulang jadi ini. Bid'ah kabeh. Dulu Indonesia tahun 2000-an banjir aliran enggak karu-karuan. Di antara aliran-aliran itu ada yang pendirinya Kristen. Di antara aliran-aliran yang zahirnya Islam itu, ada yang inisiatornya Yahudi. Beberapa doktrinnya sudah jauh nyimpang dari Islam, sesat. Ya kita orang awam nggak tahu, yang tahu Kiai Muhyiddin. Asal sampean ikut Kiai Muhyiddin, selamat sampean. Nggak kira ikut ini, nggak kira ikut ini, nggak kira ikut ini, Kiai Muhyiddin tahu. Tapi kalau kami florkan di depan umum dikira menfitnah nanti. Nah kalau sampean nggak ikut kiai, padahal awam ngaji tafsir enggak, ngaji hadis enggak, ngaji usul enggak, ngaji qawaid i'tiqad ngaji akidah juga enggak, aqaid ngaji aqaid enggak. Nah tahu-tahu ikut ini, nggak taunya setelah itu diurut atasnya Yahudi. Ikut aliran ini ternyata dirunut, ternyata atasnya Kristen. Konyol sampean. Apa kata Nabi? Sayati ala ummati zaman yafirru fihi nasu minal ulama wal fuqaha fayabtalihimullah bi salasi baliyat. Ketika umat ini jauh dari ulama, ada aliran macam-macam enggak mau manut ulama. Allah memberi 3 musibah. Musibah yang paling berat, yakhrujuna minad dunya biduni iman. Mati tanpa membawa iman. Kenapa mati tanpa bawa iman? Dia zahirnya Islam, tapi ikut aliran, enggak taunya aliran itu pendirinya Kristen. Kan konyol, merasa Islam ternyata nurut Allah kafir. Gara-gara enggak manut Kiai Muhyiddin, ikut gerakan organisasi enggak taunya atasnya Yahudi. Konyol sampean. Supaya enggak ikut-ikutan begitu, kuncinya gampang. Ikut ulama. Ya, jangan jauh-jauh dari ulama. Terus Nabi juga bersabda, ini nanti kalau habis ini bikin rumah atau apa, ikuti sabda Nabi hadis sahih Muslim. Al-jar qabla dar, war-rafiq qabla tariq. Al-jar qabla dar, war-rafiq qabla tariq. Mau bikin perumahan di mana, beli rumah di mana, itu jangan langsung, itu tak beli, jangan. Kata Nabi, teliti dulu lingkungannya. Oke, dekat masjid, dilihat masjidnya ada mimbar, oke. Onok tongkat, oke. Masjidnya onok surat-surat Yasin, pada nih kabun. Ada beduk, ada kentongan, sama, sip. Ini lingkungan baik. TPQ-nya jalan, sesekali ke sana tahlil jalan, manakib jalan, yasinan jalan.
Khataman Quran, jalan. Pengajian rutin, jalan. Lailatul Ijtima, jalan. Oke, cocok lingkungannya. Baru beli rumah di situ. Aljar, qabladar. Pastikan rumah yang kamu beli ada di lingkungan yang anakmu yatim hidup di lingkungan yang baik. Akan tetap menjadi baik. Kalau ngawur, ini rumah mentereng, tak beli. Terlanjur diberi, dibayar 5 miliar. Banyak anjingnya. Ada 2 gereja, jarang orang sholat. Berhari-hari tak toman ngeding adzan. Halo? Sehari-hari nggak pernah dengar adzan. Kau mati, anakmu yatim 5, hidup di situ bertahun-tahun, sekalipun nggak pernah dengar adzan. Apa nggak keras hatinya? Apa nggak keluar imannya? Bahaya. Makanya aljar, qabladar. Lingkungan itu lingkungan nggak ahlus sunnah. Ustadznya pengajian rutin ngaramkan tahlil, ngaramkan yasin, ngaramkan tawasul, ngaramkan wirid, ngaramkan tarawih 20. Saman beli di situ, hari-hari jamaah di situ. Nggak usah butuh lama, setahun, 3 bulan, ajaran yang dari pondok sini menguap semua sudah. Halo? Aljar qabladar. Nah, warrafiq qabladar. Hilangnya iman, hilangnya akidah, itu kadang karena lingkungan, makanya pilih lingkungan yang baik. Juga karena salah memilih rombongan. Makanya kalau mau haji, ini lewat KPIH mana, jangan, lewat KPIH ini, di sana top, menunya top, hotelnya top. Jangan begitu. Lihat itu pembimbingnya siapa. Yang ini ngisi manasik siapa. Di sana mutawifnya siapa. Top, bayar larang, hotelnya megah, Wahabi semua. Pulang haji zaman langsung ngimami, Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin. Elang bismillah. Subuh andi konot pun. Gara-gara haji, bayar larang, kehilangan akidah, rugi 2. Halo. Mau umroh lewat travel mana? Jangan langsung, ini. Lihat itu ustadznya siapa, pembimbingnya siapa, yang isi manasik siapa, yang menyertai sampai sana siapa, di sana mutawifnya kelompok mana. Sekiranya dari Kiai Muhyiddin, dari Kiai Rosidi, budal. Mahal budal, enggak murah juga budal. Ya, dengan cara begini, nikah, konsultasi dengan ulama, didik anak ke pondok, lalu nyari lingkungan rumah yang baik, baru membeli, mau pergi, mau umroh juga milih travel yang ahlus sunnah wal jamaah. Dengan begitulah kita bisa menjaga iman, menjaga akidah. Kewajiban pertama nurut kitab Fathul Mu'in, nurut kitab Sulam Taufik. Awwalu wajibin ala kulli muslimin, ala kulli mukallafin hifdzu dini. Kewajiban yang pertama paling utama atas setiap mukallaf itu bagaimana berupaya menjaga agamanya, termasuk menjaga akidahnya. Kayak begitu itu. Nah, sebelum saya undur diri, mohon doa. Ini insya Allah nggak tahu kami tanggal berapa, tanggal 17 apa tanggal mundur kami nggak tahu. Mohon doa dari semua rakyat, dari semua warga NU, semoga muktamar aman-aman. Nggak ada apa-apa, nggak ada konflik, adem-adem, NU tetap bersatu dan berhasil memutuskan menetapkan program yang bermanfaat untuk Islam, untuk umat, untuk ahlus sunnah wal jamaah, tentu untuk bangsa Indonesia, dan semoga mampu bisa oleh Allah dipilihkan Rais Am, dipilihkan ketua umum yang bisa ngayomi seluruh rakyat dan umat Islam ahlus sunnah wal jamaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.